seperti mengcopy, ya kan? Hanya saja apa yang membedakannya dengan manusia? Membedakannya ya berwujud. Contohnya seperti robot, itu kan berwujud kan? Ada perangkat kerasnya kan? Hanya saja AI ini tidak mempunyai perasaan, ya, tidak punya perasaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari AI membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien dan akurat. Contohnya, ketika kalian mengerjakan tugas atau mengedit video. Siapa di sini yang membuat konten di FB? Kalian? Ya berkas. Dulu 50% lah. Syukurlah udah berhasil. Oke. Jadi di sini ada langkah-langkah utama ketika kita mengoperasikan perangkat AI. Yang pertama yaitu pengenalan data atau input. Nah, artinya pengenalan data atau input ini contohnya itu ketika Anda mengunci HP Anda. Ya, bisa menggunakan pola, sidik jari ataupun menggunakan wajah. Ya, pasti rata-rata semua pernah mengunci HP ya. Pernah atau sampai saat ini pun mungkin ada rahasia atau bagaimana. Ya, menyimpan data-data supaya tidak sembarang orang menggunakan HP kita. Ya. Yang kedua yaitu pemrosesan data menggunakan algoritma. Ya. Pemrosesan data menggunakan algoritma ini seperti apa? Biasanya kalau apa namanya itu vakum untuk pembersih. Pernah lihat itu? Kalau misalnya kalian lihat ini contohnya. Biasanya ini sering kalian lihat di drama Korea nggak? Iya. Ya kan? Nanti jalan sendiri ada apa di situ debu, ada kertas atau apa di situ. Yang penting yang dianggapnya kotor. Nah, itu gunanya sudah disensor sebelumnya bahwa ketika ini debu maka dia sensitif di situ, berarti diambilnya karena dia fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan. Nah, pengambilan keputusan. Artinya pengambilan keputusan ini apa? Ketika kita contohnya mencari tahu tugas kita lewat apa? Siapa yang sering memakai aplikasi ChatGPT di sini? Semua kan? Maka ketika Anda menggunakan prompt, contohnya membuat logo, ya, Anda secara spesifik harus memberikan kalimat-kalimat supaya hasil yang Anda gunakan nanti sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Nah, ini nanti setelah Anda memberikan perintah, maka keluar hasilnya, evaluasi hasil. Ya, ada berupa output ya, yang memberikan informasi kepada Anda ketika Anda sudah mencari melalui ChatGPT contohnya aplikasi AI. Ini tadi salah satu contoh yaitu robot vakum pembersih. Ya. Bukan juga hanya ini saja. Kalau kalian pernah lihat di apa namanya
Gemini AI, ya. Atau deteksi plagiat. Pernah kalian deteksi plagiat? Tidak. Maksudnya deteksi plagiat ini hasil dari yang kalian copy dari Google, jadi dideteksi. Nanti nampak, oh ini hasil bukan hasil yang kamu buat sendiri. Ternyata ada di sini referensinya diambil dari Google ini sekian. Nah, itu maksudnya deteksi plagiat. Kesehatan, diagnosa penyakit. Nah, sering kita temui ini di rumah sakit, apalagi rumah sakit yang sudah maju. Ya, biasanya ini kalau misalnya mau cek kesehatan atau cek penyakit apa, seperti apa, misalnya penyakit kolesterol atau yang lain-lain lah, ya kan? Yang ketiga transportasi, ya ini mobil tanpa pengemudi, ya biasanya ini di negara-negara maju, ya ada itu tanpa ada pengemudinya. Yang keempat pertanian, prediksi cuaca dan panen. Nah ini digunakan petani-petani yang menggunakan alat yang sudah maju ini. Bisnis, ya rekomendasi produk, ya. Contohnya apa? E-commerce itu kan ada Shopee, ada Lazada, apa lagi ya? Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Itu tujuan dari bidang penerapan AI. Nah, di sini dikatakan bahwa kolaborasi manusia dengan AI. Kolaborasi berarti kerja sama manusia dengan AI untuk hasil optimal. Tetapi ada 3 yang perlu diperhatikan di situ, yaitu manusia tetap pengendali utama. Ya, jangan AI yang mengendalikan Anda, tetapi ada yang mengendalikan AI. Ya. Jangan nanti apa-apa tugas semua bergantung di sini. Apa-apa yang dikerjakan semua bergantung di situ. Ingat bahwa kamulah sebagai manusia yang harus mengendalikan penggunaan AI. AI sebagai alat bantu cerdas, ya benar. Ini membuat Anda ketika Anda menggunakan AI sangat membantu Anda ketika Anda mungkin mencari referensi-referensi, ya maka AI sangat membantu. Ketiga, belajar 2 arah, ya manusia memahami AI dan sebaliknya. Ya. Bagaimana manusia memahami AI? Contohnya dalam penggunaannya, bagaimana? Ya. Dan juga AI ketika Anda memberikan perintah maka akan mengeluarkan berbagai referensi. Ya, AI
supaya Anda tag di dalam foto itu. Ada nggak pernah kalian temui seperti itu? Pernah kan? Kalau saya pernah. Identitasinya, kenapa? Karena sebelumnya sudah dikenalnya orang itu. Ya, mungkin karena mengambil foto atau data-datanya. Ia mengenali AI ini berarti menyimpan data-data Anda ketika Anda mengupload data-data Anda. Ya, makanya perlu hati-hati juga dalam menggunakan AI. Penggantian peran manusia. Nah, sudah jelas ini mungkin entah berapa tahun ke depan, karena AI ini ada beberapa pekerjaan yang akan mungkin hilang, ya, dibantu oleh AI. Jadi yang mengerjakannya AI itu sendiri. Yang ketiga, keterampilan digital harus ditingkatkan. Nah, seperti ini karena kita hidup di zaman yang semakin canggih, ya. Jadi kita bukan hanya sebagai pengguna saja, menikmati saja. Kita juga meningkatkan kualitas diri. Bagaimana kita beretika, bagaimana kita menggunakan untuk hal yang positif, bagaimana kita mengikuti perkembangan AI ini. Ya, kita menyesuaikan, kita tingkatkan juga keterampilan dalam menggunakan AI. Nah, sikap berkesadaran dalam menggunakan AI. Ya, berkesadaran sama dengan menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, siapa di sini? Kalau misalnya ada foto temannya terus di-uploadnya di Gemini AI edit ini untuk hal-hal yang negatif, ada nggak? Tidak. Saja hanya jangan menggunakan AI untuk hal-hal yang merugikan Anda sendiri dan juga teman-teman Anda. Ingat tadi apa katanya? Jangan AI yang mengendalikan Anda, tetapi Anda yang harus mengendalikan AI. Ya, jangan sembarangan mengupload data-data. Ya. Jadi itu kalian harus berkesadaran dalam menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, ini sebagai peserta didik atau siswa, ada 3 hal yang perlu kalian sadari, yaitu menyadari manfaat dan risiko AI, kecerdasan artifisial. Ya, bagaimana kalian menyadarinya? Ketika mungkin Anda mengupload video, ya, ingat bahwa data-data jangan sembarangan diupload, karena AI itu menyimpan. Ya, berarti Anda tahu risikonya ke depan seperti apa. Yang kedua, menggunakan untuk hal yang positif. Ini jelas, kita sempat bahas tadi. Dan yang ketiga, mengembangkan empati, etika, dan nilai kemanusiaan. Jangan sebarkan hoax. Ada sekarang di Facebook karena Gemini AI itu mengedit video itu ada banyak, atau mengedit apalagi foto, di-uploadnya dan nanti di media sosial itu di Instagram kah, atau di Facebook kah. Jadi kalau misalnya orang-orang awam yang masih kurang mengerti, seperti mama atau orang tua di rumah, kakek nenek, dikira mereka itu asli. Ya, tapi kita yang sudah mengerti, sudah menggunakan AI, berarti kita bisa membedakan. Kalian bisa membedakan nggak hasil AI dengan yang asli? Bisa. Jadi di sini mengembangkan empati, etika, dan nilai kemanusiaan. Jadi gunakan untuk hal yang positif, yang berguna, yang membantu. Jadi bukanlah AI yang mengendalikan Anda, ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu AI bukan pengganti manusia, melainkan mitra kolaboratif untuk masa depan yang lebih cerdas. Ya, ini artinya bahwa jangan gantikan peran Anda oleh AI, tapi bagaimana kalian berkolaborasi menggunakan AI, menambahkan pengetahuan Anda, menggunakan aplikasi-aplikasi AI itu untuk mengerjakan tugas contohnya. Tetapi semuanya jangan harus dari situ diambil. Perlu juga ada etika dalam menggunakan. Itu sangat penting, ya. Nah, jadi kunci keberhasilan dalam
dan kolaborasikan dengan kesadaran. Ya. Sadar dalam menggunakan, operasikan dengan benar. Bagaimana Anda memanfaatkan ini, menerapkannya dalam kehidupan Anda, dan aplikasikan dengan bijak. Kenapa untuk hal-hal yang positif? Jangan yang merugikan orang lain. Ya. Ini coba dibagi kelompoknya lalu bagaimana, ada refleksi di sini. Silakan nanti dikerjakan berdasarkan kelompok yang telah kita bentuk sebelumnya. Tidak usah pindah-pindah kursi, langsung ambil apanya aja.
proses ibarat ini Pak. Boleh kali ya? Mana berkat? Dan, oh, oke. Bagaimana Bu Anam? Naik ke masa boleh. Boleh ya? Sudah? Mana Ajus? Ajus. Nanti Mbak Ajus. Tapi katanya sudah sering menggunakan ChatGPT. Tapi kenapa baru di-download? Iya, aku sibuk gak cukup penyimpanan. Iya.